warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Bersama saya Ruli dan rekan saya. Bersama saya Rika. Nah, beberapa saat yang lalu sudah hadir bersama kita di sini Kepala Desa Undaan Tengah yang membahas tentang sliding tanggul dan antisipasi bencana banjir. Sudah hadir bersama kita di sini ada siapa, Rik? Ada dari Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana. Selamat datang Bapak Bakti dan Bapak Muhammad. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Gimana tadi perjalanannya Pak? Dari Semarang ya? Lancar? Lancar ngebut. Lancar ngebut. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak, mohon izin boleh perkenalan untuk jabatannya sebagai apa? Ya. Pak Bakti dan Pak Muhammad. Saya Bakti sebagai Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan di BBWS Pamali Juwana. Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana. Oke, kalau saya Muhammad, kemudian tugasnya PPNS, Penyidik Bergading Sipil Sumber Daya Air di BBWS Pamali Juwana. Nah, BBWS itu kayaknya untuk warga Kudus saya yakin juga kurang familiar Pak. Oh, betul. Karena di Kudus nggak ada. Lebih tepatnya, boleh dijelaskan sedikit nggak Pak, BBWS itu apa? Iya, singkatnya begini. Jadi pemerintah itu punya banyak kementerian. Salah satunya menangani infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, di dalam Kementerian Pekerjaan Umumnya ada tugas-tugas yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Di kita ada Undang-Undang Sumber Daya Air, ditugaskan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, tangannya ke daerah itu melalui Balai Besar Wilayah Sungai untuk yang besar wilayahnya, atau di Balai Wilayah Sungai untuk yang lebih kecil skupnya. Demikian kira-kira gitu. Kalau Bapak sendiri berarti memang ditugaskan untuk BBWS di Pamali Juwana. Pamali Juwana. Namanya Pamali Juwana. Pamali Juwana. Kantornya di Kantor Semarang. Dan ke Pamali Juwana itu sungai yang memang melintasi salah satunya di Kabupaten Kudus. Iya, begitu. betul sekali. Gitu. Untuk sungai-sungai yang ditangani di BBWS sendiri ada apa saja, Pak? Banyak. Di Jawa Tengah ini. ini. Total kita menangani 69 DAS atau daerah aliran sungai. 69 sungai, sederhananya begitu. 69 sungai itu, nah beberapa diantaranya di Kudus tentu saja ya. Dan dari 69 sungai itu kita sudah bagi-bagi ya, mulai dari Semarang, kemudian Demak, sampai paling ujungnya daerah Rembang, Kabupaten Selatan, daerah Seragen, Boyolali, gitu. Grobogan, demikian. Pak, kalau di Kaliwungu kan ada BPSDA. Bisa dijelaskan Pak perbedaan antara BBWS dan BPSDA di bawahnya atau gimana ya? Oke, terima kasih. Jadi kalau di Kaliwungu yang PSDA Seluna itu adalah unit kerja di bawah provinsi. Yang di induknya di provinsi namanya PSDA. Gitu. Nah, posisi kami BBWS ini di bawahnya Kementerian Pekerjaan Umum. Seperti yang disampaikan Pak Bakti tadi, kami di bawah Kementerian Umum. Jadi ini adalah teman koordinasi. Jadi bukan atas bawah. Oh gitu. Begitu. Pak, ini kan kemarin kan berkaitan dengan sungai. Kan ada Sungai Wulan yang di bawah dari BBWS Pamali Juwana. Betul. Nah, itu kan di pinggir-pinggir Sungai Wulan itu kan ada tanggul. Nah, tanggul itu tanggung jawab siapa, Pak? Iya, Wulan itu salah satu sungai besar yang ada di Jawa Tengah yang melintasi Kudus dan Demak ya. Iya. Total panjangnya 7 kilo, jadi cukup panjang. Kemudian untuk yang kalau kita lihat sisi tanggulangin ya, ke arah laut itu 35 kilo. Kalau dari sisi jembatan tanggul ke arah hulu, termasuk yang Undaan sampai Wilalung itu sekitar 13 kilo. Sisanya ke atas masih ada 42 kilo lagi. Terus ke arah Lusi, ke arah Blora sana masih ada 167 kilo lagi. Jadi sangat panjang ya. Sungai yang akhirnya bermuara di Wulan. Jadi tanggulnya memang besar sekali. Nah, kemarin itu kan pernah ada peninggian ya Pak. Tepatnya pada bulan Agustus 2024. Iya, betul. Sekitar. Nah, itu memang ada rencana tahunan 2024. Iya. Untuk apa Pak itu Pak? Ya, sebenarnya belajar dari kejadian banjir yang di bulan Februari Maret, kita dengan anggaran yang ada itu berusaha semaksimal mungkin ya. Sebagian sudah habis untuk penanganan tanggul darurat di dekat jembatan Tanggulangin itu yang jebol tahun kemarin yang dampaknya sangat luas. Kita sudah
maksimal di sana, tapi sisanya kita gunakan untuk segera meninggikan karena kita perlu penanganan segera ya, karena kita nggak bisa menunggu tahun depannya lagi untuk khawatirnya nanti tahun 2025 musim hujan itu kan kejadian melimpas lagi. Sehingga kita saat itu memilih ya udah, kalau kita belum sanggup untuk menormalisasi salurannya sekarang karena itu biayanya sangat besar, maka minimal kita tinggiin dulu supaya yang daerah kiri dan kanan permukiman itu tidak lagi khawatir kalau nanti meluap seperti kejadian bulan Maret tahun 2024 kemarin. Kira-kira begitu. Jadi itu penanganan segera ya, penanganan jangka pendek yang bisa kita lakukan. Nah, untuk kegiatan tersebut, Pak, pasti membutuhkan koordinasi juga dengan instansi terkait, PU Kabupaten Kudus mungkin, atau juga dan tidak lupa kepala desa dan juga warga yang tentu saja terdampak di situ. Apakah sebelum kegiatan tersebut memang sudah ada koordinasi, rapat pertemuan? Oh, selalu. Jadi kita itu senangnya di Jawa Tengah itu. Jadi semua orang bersemangat untuk berkolaborasi. Berkolaborasi. Dari saran sampai benar-benar sumbangsih tenaga, terus dana, ya kan, bahkan peralatan yang mereka miliki dari semua instansi yang memang punya kewenangan untuk semua terlibat gitu. Karena sungai ini kan milik kita semua ya. Sungai ini bukan milik BPWS, cuman BPWS diminta untuk mengelolanya. Nah, mengelolanya itu jangan diartikan bahwa semuanya didanai oleh BPWS, karena itu kan tergantung dari kemampuan pemerintah, bisa naik, bisa turun kan. Tetapi karena ini adalah sungai kita semua, maka alhamdulillah semuanya ikut berkontribusi ya, termasuk pemerintah desa, kabupaten, provinsi juga ada. Semuanya terlibat, termasuk BPWS tentu saja ya sebagai pemiliknya. Dan juga dari BPWS sendiri kan karena berada di bawah kementerian, otomatis dana yang didapatkan juga dari APBN ya, Pak? Iya, betul, dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk program-program atau proyek-proyek yang dilaksanakan di tanggul-tanggul itu juga kontribusi. Oh, sangat bersama dengan instansi yang lain gitu. Sangat terbuka. Sekali lagi, sungai itu milik semua, ya toh. Ketika dia bermanfaat, maka manfaatnya untuk semua. Ketika dia mendatangkan daya rusak atau banjir, itu juga yang rugi adalah kita semua. Sehingga siapapun berhak untuk berkontribusi untuk menjaga sungainya. Dan semua orang juga wajib untuk menjaga sungai ini. Dan itu siapa aja Pak yang terlibat? Semuanya, bahkan masyarakat, bahkan pengusaha swasta juga kalau merasa bahwa Pak, kami mau nyumbang untuk CSR kami untuk tanggul sungai, silakan, kami mengundang semua pihak. Nah, nanti kami atur. Nanti kami kan ada tugas rekomendasi teknis, ada tugas saran teknis, semuanya itu bisa kita lakukan untuk mengarahkan di mana teman-teman bisa ikut terlibat ya. Kalau mau bareng-bareng, ayo, namanya kita sebut kolaborasi. Iya. Dan itu dibuktikan dengan yang ada di Undaan Tengah itu kolaborasi antara desa, Kabupaten Kudus dan PUPR, PSDA Seluna dalam ini provinsi, dan BPWS Pamali Juwana dalam hal ini dari pusat. Jadi bentuk kolaborasi dan jalan akhirnya. Jalan. Nah, sebelum itu kan Agustus ya Pak peninggiannya. Rapatnya itu bulan apa kira-kira? Sebenarnya kalau rapat itu semenjak bulan-bulan April sudah kita lakukan. Jadi begini, tadi kami sampaikan ada 47 kilo kan? Iya. Sungai Wulan itu tanggulnya. 47 kan bukan angka yang kecil ya. Itu panjang sekali. Kecamatan Undaan itu 13 kilo, di antara 13 kilo dari Tanggul Angin sampai Pintu Bilalung 13 kilo itu juga bukan angka yang sedikit, itu angka yang panjang. Jadi beda panjangnya ya, Tanggul Kiri sekitar 13, Tanggul Kanan sekitar 17 malah ya. Iya. Nah, itu semua harus kita atasi gitu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Sehingga semuanya harus kita libatkan kan, karena sekali lagi BPWS itu sebenarnya sudah merencanakan untuk penanganan yang lebih besar ya untuk Sungai Wulan, cuman karena anggarannya sangat besar sehingga rencana tahun ini baru dimulai untuk normalisasi Sungai Wulan. Itu pun baru sebatas yang 35 kilo yang dari jembatan Tanggul Angin ke arah laut. Muara. Kilo. Yang ke arah Bilalung tadi dari Tanggul Angin ke atas ya, dulu ke Pintu Bilalung itu lagi diupayakan lah supaya bisa ikut dalam program yang Sungai Wulan yang 35 kilo tadi. Kita mudah-mudahan bisa ya, tapi kita lihat ya, kita sama-sama perjuangkan. Sebelum itu ada dananya, kita dana yang ada aja. Ya. Begitu kita ada rupiah segitu ya, kita manfaatkan.
Kita cek untuk tanggul-tanggul kritis. Tanggul kritisnya kita prioritaskan dulu. Nah, sekali lagi itu kita kan menangani banyak sungai, 69 sungai tadi kan ya. Kalau dihitung-hitung itu panjang sekali. Sepanjang sungai yang harus diatasi. Ada 7.000-an kilo yang harus kita atasi, dan itu tidak mungkin. Sehingga kita harus pilih-pilih mana yang prioritas, mana yang belakangan. Kebetulan daerah Kudus, Demak, pokoknya yang dilalui Sungai Wulan itu prioritas pemerintah sangat sedang tinggi-tingginya dengan kejadian yang tahun 2024 maupun yang 2003 kemarin ya. Kira gitu. Oh ya. Pak, kalau untuk peninggian tanggul sendiri ya, itu berapa lama itu Pak pengerjaannya? Kalau total sebenarnya gini, kita itu sudah mulai berjalan dari bulan April. Dari bulan April sampai Desember itu tidak pernah. Kami itu alat berat, itu tidak pernah pulang kandang, maksudnya tidak pulang ke workshop, itu bergilir gitu ke seluruh wilayah gitu ya. Jadi mulai dari April itu kita sudah keliling. Mungkin yang segmennya undangan ya, pas Agustus itu ya. Sekitar Agustus gitu. Tapi sebenarnya itu sebuah rangkaian ya. Total kita 74 kilo dalam satu tahun kemarin. 74 kilo. 10 kilo ada di tanggul kanan yang termasuk undangan itu, Kudus. Ada sekitar 15 kilo tanggul kiri ke arah Demak. Ke arah Demak itu 15 kilo. Gitu. Yang segmen yang undangan kayaknya Agustus ya. Iya, Pak Didi kemarin soalnya menyinggung tersebut gitu tuh. Agustus baru dimulai gitu. Iya. Pak, kalau untuk peninggian tanggul itu tanahnya dari mana? Oke. Kalau tanahnya jadi memang karena lihat situasi dan kondisi karena pengerjaan yang sliding kemarin kan dilaksanakan dengan cepat. Iya. Karena butuh waktu yang cepat. Sehingga sebagian mengambil dari sekitar, tapi kita juga mendatangkan dari luar. Sekitar 200 kubik itu dari luar. Nah, dari sekitar itu dalam rangka supaya kecepatan dalam rangka mengantisipasi banjirnya ini yang akan datang ini supaya tertangani terlebih dahulu, kira-kira seperti itu. Jadi tidak semuanya dari sekitar, tapi juga kita mendatangkan dari luar. Nah, pas rapat itu sudah dibicarakan sama kepala desa atau warga tersebut kalau tanahnya itu dari bawah itu, Pak? Sudah, tentu saja sudah. Kalau nggak ngamuk. Iya. Ada masukan atau mungkin protes dari warga? Iya, protes akan selalu ada. Itu nih, sekali lagi. Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Pasti ada yang protes. Tapi kan tugas kami menjelaskan bahwa kita ingin, yang pertama harus cepat. Yang kedua harus hemat. Karena kita mengejar tanggul yang totalnya tadi saya bilang sekitar ada yang 13, rata-rata sekitar 13 kilo ya, 10 sama 15. Kita mau nanggul semua ini gitu. Kita mau tinggi karena kita belum sanggup untuk menormalisasi. Ya, sehingga minimal kita supaya banjirnya tidak melimpas, dia bisa langsung ke arah laut, kita tinggiin dulu deh. Gitu. Seandainya dinormalisasi nggak perlu ditinggiin sebenarnya. Ya. Iya. Nah, jadi cukup dengan lebar segitu sudah cukup, tanggul segitu sudah cukup. Cuman karena ini sedimentasi sudah terlalu banyak di badan sungainya, maka mau nggak mau kita harus penanganan cepatnya dengan peninggian. Alhamdulillah kan banjir kemarin nggak sampai Solo penuh, macak-macak lah gitu. Ya alhamdulillah. Gitu. Nah, Pak Didi sendiri, Kepala Desa Undaan yang sudah hadir sebelumnya, itu mengeluhkan adanya sliding atas proyek peninggian tanggul tersebut, Pak. Oh iya. Nah, kalau seandainya adanya sliding itu bisa dilaporkan kemana, Pak? Sliding itu satu hal yang pasti. Tinggal skalanya sedikit atau banyak. Gitu ya. Sliding itu pasti. Karena apa? Karena tanggulnya itu kan kita hanya sekedar meninggikan. Kalau kaidah yang benar itu, pertama kita harus pakai tanah pilihan. Tanah merah pilihan. Yang kedap air, tanah liat. Baru di layer tanggul demi tanggul. Harus ada fibro di situ. Ya kan? 30 cm dihampar, digilas lagi. Tambah 30 cm, gilas lagi. Tambah 30 cm, gilas lagi. Idealnya. Itu kalau kita mau bangun bendungan kayak gitu. Jadi timbulannya harus bagus. Yang kita lakukan sekarang semua menyaksikan bahwa itu kita nggak mungkin seperti itu karena terlalu mahal. Iya. Ya toh, mau triliunan hanya untuk meninggikan tanggul, sayang kan? Padahal sebenarnya itu penanganan segera. Jangka panjangnya kan harus menormalisasi saluran tadi. Sayang. Jadi uang yang ada itu kita gunakan untuk tadi mengoptimalkan gitu. Nggak akan kuat kita kalau seandainya kita mau maksakan diri. Kita nggak bisa tertangani itu tadi dari tanggul angin ke arah Wilalung itu yang tadi saya sampaikan rata-rata sekitar 10-15 kilo itu nggak bisa. Nah, tadi Bapak juga sudah menjelaskan peninggian itu di sepanjang
aliran sungai, tanggul aliran sungai tersebut. Itu yang terjadi sliding berarti nggak hanya di Undaan ya Pak? Nggak hanya di Undaan Tengah itu juga ya? Iya, ada beberapa tempat. Ada juga yang ada lain. juga. Ada Itu karena terus kebetulan karena di Undaan juga itu kemarin agak rame. Itu apakah memang tanah di situ tuh berbeda komposisinya dengan yang lain atau memang gimana ya Pak? Iya, hampir semua sih sebenarnya. Hampir semua tanah di sepanjang Sungai Wulan, Lusi, Serang itu tanahnya memang bukan untuk tanah tanggul sebenarnya aslinya. Kita juga sudah menyadari itu. Tidak, bukan untuk tanah. Tapi kan pilihannya sekali lagi. Kita mau milih mana dulu? Milih tinggi dulu atau memilih kuat dulu? Kuat oke, tapi mahal. Atau kita pilih tinggi dulu. Setidaknya kalau nanti satu kali musim dia nggak akan dia tidak akan jebol semuanya. Kan gitu. Memang dia kan kita kan sudah bikin 4 meter tuh. Walaupun longsor mungkin longsor 1 atau 2 meter di sisi arah sungai nggak apa-apa. Tapi kan setidaknya satu kali musim hujan dia masih aman gitu. Nanti kita lihat di mana longsornya, di situ kita perbaiki. Itu semua sudah dalam perencanaan kok. Berarti sudah ada antisipasi juga di situ ya Pak ya? Sudah. Makanya salah satunya lebarnya adalah 4 meter. Kalau kita nggak antisipasi 1 meter kan mungkin orang sudah senang ya. Kalau yang sedang menyenangkan masyarakat 1 meter mungkin. Tapi kan kita tidak melakukan itu. Yang kita lakukan 4 meter. 4 meter. 4 meter. Kita sudah rancang. Kalau mau longsor nanti longsornya daerah sini ya kan. Dari sini sekitar 2 meter masih ada separuh gitu. Nanti yang longsor di mana itu yang kita perbaiki. Itu semua dalam perencanaan. Karena intinya itu berarti memang peninggian tersebut untuk antisipasi darurat jangka pendek itu tadi. Ya karena untuk jangka panjangnya diharapkan Nanti. normalisasi seperti itu. Iya. Pak Muhammad, kalau yang sliding ini kan nggak Undaan Tengah aja ya Pak. Selain itu ada desa lain? Yang di daerah sini, Iya. artinya yang khusus untuk dari Wilalung sampai ke Tanggulangin, ada di daerah Undaan Kidul, Undaan Kidul, itu ada Medini juga, Medini juga. gitu. Untuk sliding Sama panjangnya? Tanjung, itu bervariasi tak panjangnya. Jadi panjangnya ada 200 meter, ada juga yang hanya 100 meter, ada 30 meter. Jadi betul yang disampaikan Pak Bakti tadi. Jadi penanganan kita yang dilakukan tadi sampai bulan Agustus kemarin tadi itu atau sampai Desember itu memang dalam rangka untuk penanganan darurat cepat mengantisipasi datangnya hujan yang mungkin banjir sebelum kita mampu melakukan normalisasi sungai tadi begitu. Nah, ini termasuk kalau sliding seperti itu akhirnya ditangani juga ya dengan cepat. Ya. Berarti ada kontribusi ya Pak untuk penanganan sliding itu dari BPWS. Iya, tentu kontribusi. saja dong, tentu saja. Tetapi sekali lagi, kami sangat berterima kasih dengan semua kontribusi dari pihak. Jadi begini, yang jadi pahlawan itu kan BPWS. Sebenarnya yang menjadi pahlawan adalah pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu sangat sigap dan sangat aktif dalam berkolaborasi ya. Iya, Pak Muhammad, betul. Jadi kami sangat apresiasi lah di Kudus termasuk ini untuk yang Kecamatan Undaan ini. Iya. Sangat inilah. Kompak ya Pak. Sangat kompak. Kalau kontribusinya berupa apa saja Pak? Di situ di lapangan kebetulan kita bagi-bagi ini. Nah, karena kebetulan awal tahun dan biasanya awal tahun itu anggaran juga belum. Nah, gitu. Kita kontribusinya dari sisi alat. Jadi alat berat yang kita alokasikan di situ tadi, yang dari BPWS. Yang dari PU juga ada alat. Yang dari PSDA tadi ada BBM. Dari desa tadi yang disampaikan ada BBM-nya juga, ada bambunya juga dan sebagainya. Jadi semua ini dalam rangka bagaimana supaya tanggul itu kuat, tanggul itu aman manakala ada air yang mau lewat. Karena masih musim hujan. Iya. Gitu. Kalau BPWS juga membantu dalam bambu juga Pak? Iya. Bambu juga. Iya. Kemarin sekitar 200 bambu. Untuk Undaan Tengah. Ya. Untuk Undaan Tengah namanya. Kalau Undaan Kidul? Jadi kalau di Undaan Kidul kita ada bambu juga 100. Ada 100. Nah ini kemarin Pak Dedi kan kebutuhannya memang itu kan katanya 1.300 bambu. Sedangkan dari desa itu hanya bisa mengeluarkan 400 bambu, 200 dari BPWS. Nah ini Pak Dedi mengeluhkan kekurangannya ini terus dari mana gitu loh. Begini. Tadi ya, sekali lagi ya, ini semua adalah upaya darurat jangka pendek yang sudah maksimal kita lakukan gitu ya. Kebetulan kejadiannya longsornya kan di Januari akhir ya. Iya. Januari akhir gitu ya. awal Februari. Iya. Semua orang tahu lah bahwa PUPR itu PU Kementerian PU.
itu dananya sedang diblokir karena proses efisiensi, ya. Sehingga BBS tidak bisa tinggal diam juga, kan. BBS saat itu hanya punya alat, terus operator, kemudian beberapa stok tanah di workshop, kemudian ada bambu-bambu juga di workshop. Kita punya itu. Nah, siapa yang bisa berkolaborasi? Karena tidak mungkin alat berat jalan dengan tanpa BBM. Iya. Nah, BBM-nya kita minta siapa yang bisa, mau pemerintah provinsi, oke. Mau desa, oke, gitu. Tenaga kerja juga demikian, gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan kemarin itu alhamdulillah sangat bagus, gitu. Sehingga semua orang bisa beraktif. Nah, pertanyaannya, kalau kurang gimana? Ya, kalau kurang kan kita nggak bisa maksain juga, ya, gitu ya. Kalau kurang, apakah kita bisa ngutang bambu? Saya pikir mungkin prioritasnya bukan ngutang lah. Kalau kita bisa ngutang BBM aja lah ya. Tapi nggak usah ngutang bambu. Kalau bambu itu kita masih bisa akali di lapangan supaya tidak terlalu rapat, ya toh. Toh ini darurat, gitu. Nah, setidaknya dia stabil dulu. Gitu. Dia bisa bertahan untuk 1 kali musim lagi. Nah, sambil kita lihat dia stabil apa enggak. Kalau nanti turun kita tambah tinggi, kita tinggikan lagi, kita kuatin lagi. Intinya begini. Yang namanya penanganan darurat itu pasti ada titik di mana dia lemah, pasti ada, karena alam itu kan tidak semuanya kuat ya. Alam itu ada di bagian sisi dia lemah, ada di bagian lain dia lebih kuat kan. Ada yang gunung, ada yang berbatu, ada yang tanah, ada yang berlumpur. Itu kan tidak seragam semua. Jadi pasti ada tempat-tempat yang lemah. Di situ yang kita penanganan lebih lanjut. Begitulah kalau kita mau efisien ya. Nah, kebetulan total ada 580 meter ya. Dari 25 kilo loh. Dari 25 kilo yang kita sudah tangani itu dengan tadi peninggian cepat ya tadi. Iya. Itu alhamdulillah cuma 500 meter yang ini. Yang ada sliding. Itu pun slidingnya kita sudah tahu. Slidingnya pasti dari sini. Ya, yang tanahnya agak kurang terlalu tidak begitu kuat kan. Nanti kita lebarin 4 meter tadi. Jadi kalaupun nanti turunnya masih pada batas aman gitu kan. Nanti tinggal kita tambahin lagi timbunannya gitu. Berarti kan gini ya Pak, itu kan memang antisipasi darurat. Nah, untuk 1 kali musim. Dan itu juga pasti dari BPWS juga sudah menimbang risiko curah hujan, prediksi debit air yang lewat, kapan sampai kapan. Itu pasti sudah tahu ya Pak? Sudah. Perkiraannya paling enggak ya? Nah, itu kalau untuk perbaikan slidingnya itu sendiri, sampai hari ini progresnya seperti apa Pak? Sudah selesai. Itu minggu kedua kan kita cuma butuh 10 harian itu. Untuk menyelesaikan minggu kedua sliding itu. Yang tadi kami bilang 580 meter tadi. Itu sudah. Maka yang kita cerita bambu-bambu itu yang darurat itu lah. Bambu-bambu yang diceritakan oleh Pak Kades itu adalah bambu-bambu di lokasi yang sliding. Iya. Berarti ini sudah aman ya Pak? Untuk slidingnya saat ini sudah aman. Nanti sekali lagi nanti kita pantau lagi musim hujan berikutnya. Kita kan standby. Kalau hujan itu petugas kami itu patroli di tanggul. Masyarakat juga alhamdulillah mereka juga mereka ada ini paguyuban kan, cukup aktif lah menginfokan juga ke teman-teman BWS yang ada di lapangan kan. Seperti itu lah kira-kira bentuknya. Nah, kalau untuk rencana jangka pendek, jangka panjangnya sendiri dalam penanganan banjir itu sendiri tahun ini gimana Pak perkiraannya? Tahun ini, itu tadi. Kalau jangka pendek, itu tadi ya, kita sudah peninggian tanggul ya. Dengan timbunan tanah setempat, itu artinya kekuatan seadanya karena tanah setempat sudah kita lakukan. Tinggal kita tunggu. Kalau jangka menengahnya itu berarti kita monitoring dulu. Di mana rusak, itu langsung kita penanganan cepat. Gitu. Jangka panjangnya, tadi kami sampaikan, sudah ada anggaran untuk menangani salah satunya dari tanggul 35 kilo di bawah. Bukan hanya di situ sih, masih ada tempat lain juga. Tapi untuk yang Sungai Wulan itu 35 kilo. Kita lagi mendorong supaya yang sisanya, yang tadi ada sekitar 13-an kilo, itu juga bisa masuk di penanganan jangka panjang tadi, penanganan yang benar ya. Itu di situ. Tapi ya itu tergantung ketersediaan anggarannya ya. Kalau cukup, itu kita panjangin ke arah sini termasuk ke arah undaan. Kalau nggak cukup ya yang bisa kita lakukan ya itu tadi, itu kita awasi, kita monitor, kita tinggikan. Untuk antisipasi. Nah, tapi setidaknya dengan adanya
normalisasi yang di hilir, yang ditanggulangin sampai ke muara, itu diharapkan kan airnya lancar. Dengan hilirnya yang lancar, maka air yang melalui Medini, Undaan Tengah, kemudian Tanjung itu diharapkan supaya lancar juga. Oh iya. Karena kalau hilirnya itu sudah lancar, hulunya kan tinggal ngalir. Kalau hilirnya tersumbat, ya akhirnya akan Banjir. ngantri, jadi namanya banjir gitu kira-kira. Jadi harapannya seperti itu. Jadi sudah direncanakan diperbaikan di hilirnya dulu. Di samping itu karena ketersediaan dana, kira-kira seperti itu. Gitu Pak Bagdir. Iya. Pak Bakti, kemarin ini kan Pak Dedi selaku Kepala Desa Undaan Tengah itu takut akan adanya banjir Norowito Jilid 2. Oh iya. Nah, itu kan pasti melumpuhkan transportasi, pertanian, apalagi ini mau panen. Nah, itu sledding ini kan cukup mengkhawatirkan gitu loh, Pak. Mengkhawatirkan warga. Pak Kades ini sebagai pemimpin warga. Nah, itu juga cukup was-was nanti kalau seandainya ada rembesan atau banjir yang akan datang. Nah, ini kan sledding sudah selesai diperbaiki. Nanti ada pemantauan atau pengawasan dari BBWS tetap akan ada ya? Setiap tahun yang kita awasi. Ya, itu kekhawatiran tuh pasti ya. Jadi semua orang khawatir, gitu. Cuman kekhawatiran itu kan harus kita jawab secara teknis ya. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman selama 1 tahun dari bulan April sampai Desember itu yang sekitar 25 kilo itu tadi di tanggul itu, baik yang kanan maupun yang kiri, itu sebenarnya menambah jagaan. Kalau elevasi banjir, sebenarnya elevasi banjir agak-agak ngepas dengan tanggul yang existing. Iya. Itu kan was-was ya. Iya, betul. Waktu tahun kemarin itu kan masyarakat gotong royong nambahin karung-karung pasir di atas kan, karena terlalu ngepas ditinggiin. Nah, BBWS juga menyadari itu bahwa ternyata sungai kita sudah tidak mampu, ya kan, sudah tidak mampu. Nah, untuk mengatasi itu kita jagaannya kita tambahkan kan gitu. Jadi kita tambahin itu kemarin kita diskusi di awal itu 1,5 meter atau 1,5 meter ya. Jadi mungkin dengan ada penurunan karena pemadatan alami ya, turun secara alami itu ya mungkin antara 1 sampai 1,5 meter lah, 1,5 meter ya. Nah itu sebenarnya jagaan, menambah jagaan. Kalau banjirnya sih elevasi tanggul, tapi dengan jagaan ditambahin 1,5 meter. Harapannya kalau kejadian tanggul yang kemarin, banjirnya seperti tahun 2024 itu tidak melimpas lagi. Makanya teman-teman segera tuh tinggiin gitu kan, daripada masyarakat pakai karung pasir, udah BBS bersama masyarakat dengan ini ya pemerintah daerah itu kolaborasi untuk meninggiin tanggul. Sudah, alhamdulillah. Jadi yang longsor itu ya memang dia sliding kan, ya, dia turun sekitar 80 cm tanggulnya. Iya, 80 cm. 80 cm. Sehingga sebenarnya kalau mau hitung-hitungan gampangnya masih ada sekitar 20 sampai 30 cm di atas dari elevasi banjir sebenarnya loh. Ya bukannya aman, itu harus kita waspadai, jangan sampai turunnya lebih jauh kan. Nah jadi itu sebenarnya sliding itu kan sebenarnya tanda alam yang harus kita antisipasi. Dan itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari tugas BWS untuk memantau itu, dan BWS sudah menyadari itu bahwa dengan material setempat, bukan material timbunan pilihan atau bukan tanah yang datangkan sama dari luar, karena kita mengejar panjang dulu, ya pasti akan ada sliding. Tinggal kita lihat slidingnya ada di mana. Begitu sliding langsung gerak cepat untuk diamankan. Ya. Dan sudah kita lakukan. Berarti Pak Dedi merupakan Kades yang sangat sigap ya Pak? Oh justru itu menunjukkan bahwa beliau sangat sigap dan peduli dengan warga. Betul. Gitu ya, itu menurut saya itu contoh yang bagus. Nah Pak, dari Mimin Polres Kudus kan kemarin sudah membuka box pertanyaan. Ada titipan pertanyaan dari netizen nih Pak. Untuk BBWS. Gini Pak, solusi untuk banjir daerah Setro Kalangan dan sekitarnya. Kasihan tiap tahun harus ngungsi gitu Pak. Untuk memang di Kabupaten Kudus sendiri kan ada daerah Anggol yang Setro Kalangan yang sering menjadi tampias banjir air itu. Kalau dari kebijakan BBWS sendiri bagaimana Pak? Kami jawab teknis dulu ya. Boleh. Jadi secara teknis
tanggul itu tidak boleh terlimpas oleh sungai, air sungai atau banjir. Tidak boleh. Begitu dia terlimpas, itulah yang terjadi di tahun kemarin 2024 di Februari Maret, atau tahun sebelumnya lagi tahun 2003. Itu karena melimpas. Begitu dia melimpas, maka air itu akan merobek tanggul sampai ke pondasinya bahkan. Jadi bahkan bisa 3-4 meter tuh di bawah bukaannya itu ya. Kan orang kan taunya oh ya ini terbuka gitu, tingginya 7 meter. Enggak, itu sebenarnya habis sampai ke bawah. Gitu. 2-3 meter, 4 meter ke bawah itu habis di tempat bukaan itu. Itulah dahsyatnya air ya. Maka secara teknis tanggul tidak boleh melimpas dimanapun, kecuali di tempat yang memang didesain untuk melimpas, gitu kan. Direncanakan untuk melimpas. Jadi agar tanggul tidak melimpas di tempat yang tidak boleh melimpas, maka secara keteknikan, ke engineering harus dibuatkan tempat untuk dia melimpas kalau sekiranya sungai itu sudah tidak sanggup untuk dilalui oleh limpasan banjir tadi seluruhnya di situ. Contohnya di Pelimpah Gulen itu yang tadi ditanyakan. Jadi karena Gulen itu daerah hulu itu ada pengaruh pasang surut. Jadi ada saatnya ketika nanti pasang, air tidak bisa mengalir cepat ke arah laut. Karena dia harus ngantri kan, karena sisanya tinggal sedikit. Dia hanya di atas sepasang, lalu ya itu tinggal sedikit. Nah di saat-saat seperti itulah kita ada banjir besar, harus carikan tempat dia agar dia melimpas, agar limpasannya tidak merusak tanggul. Nah Belanda menentukan titiknya. Zaman kolonial sudah menentukan titiknya di situ yang di Hambling itu. Jadi memang daerah itu dipilih oleh pemerintah yang lalu, pemerintah seluruh Indonesia Merdeka, untuk dilimpasi. Saat itu tentu saja belum seramai sekarang. Dulu mungkin di sana warganya nggak ada, sehingga Belanda memilih daerah situ kan. Kalau sekarang, kalau Belanda dulu hadir di situ dulu kota kan nggak mungkin ya. Oh iya betul. Tapi karena dulu itu memang kosong, itu makanya dibuatlah di situ. Jadi secara teknis memang Pelimpah Gulen itu desain untuk mengamankan tanggul yang 47 kilo tadi. Gitu dia disiapkan di situ untuk melimpas dengan aman. Dibuat terjunannya ya kan dengan beton untuk ke namanya kali SWD 1. Seperti itu ya. Jadi nah pertanyaannya gimana caranya agar ketika melimpas dampaknya bisa minimal? Kalau banjir pasti ya. Iya, setiap tahun gitu ya. Iya, kalau banjir itu pasti. Tapi yang kita bisa lakukan tuh mengantisipasi supaya kalaupun banjir dia tidak terlalu tinggi. Iya. Kalaupun dia tergenang tidak terlalu lama ya toh, sehingga masyarakat tidak menderita. Tapi kalau sudah banjirnya tinggi, barang-barang rusak, lama pula penyakit kan. Nah, itu masyarakat kasihan. Nah, tugas kami nanti berpikir gimana caranya agar ke depan ini SWD bisa sedemikian rupa sehingga dia tadi mengurangi dampak negatif dari banjir yang melimpas di situ. Gitu kira-kira ya. Baik. Terima kasih penjelasannya itu. Semoga menjawab juga pertanyaan netizen tadi, Pak. Itu. Bapak, mohon izin ada pesan-pesan untuk masyarakat, monggo. Yang bisa disampaikan. Kalau masyarakat mungkin saya persilakan Monggo. ke PPNS Pak Muhammad, monggo. Oke. Terima kasih. Kami dari BPS Mali Juwana menghimbau kepada masyarakat terkait dengan supaya tanggul kita itu aman, maka tanggul itu juga kita harus rawat. Nah, dalam hal ini tidak boleh ada tanaman keras di atas tanggul. Kemarin kami temukan di daerah Undaan dan sekitarnya itu ada tanaman pisang. Nah ini juga perlu perhatian karena tanaman pisang itu akan mengakibatkan gemburnya tanah. Nah, sehingga di situ perlu dihilangkan harusnya dan hilangkan sampai ke akarnya. Nah, karena akan merusak tanggul, melemahkan tanggul. Nah, karena tanggul itu kalau lemah ya jadi akibatnya sliding dan sebagainya seperti itu. Jadi kami himbau kepada masyarakat tetap peduli. Nah, kami BBS sebagai pengelola punya kewenangan pengelolaan sungai akan bertanggung jawab di sisi konstruksinya seperti itu, tapi dari sisi akibat yang ditimbulkan dari adanya bencana ini kami harapkan masyarakat juga ikut peduli supaya bencana ini tidak terjadi. Kami BBS selalu sigap dan kami juga ada posko banjir. Manakala nanti ada keluhan bisa langsung hubungi. Kami ada tim yang setiap saat juga akan bisa terjun ke lapangan mau ngecek langsung ataupun kalau diperlukan juga akan ada penanganan darurat seperti yang dilakukan itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bakti, Pak Muhammad sudah berkenan hadir di podcast dan juga pasti pembahasan ini baru kali ini ya Rik ya. Iya. Karena
banjir air sungai itu kita juga perlu penjelasan dari pihak BPWS gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Semoga bermanfaat juga untuk masyarakat Kudus. Sangat-sangat bermanfaat. Sobat Kudus, demikian tadi adalah podcast kami dengan BPWS yang menangani Pamali Juwana. Semoga bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang tentang sliding tanggul dan juga antisipasi bencana banjir. Dan juga tentunya apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, jangan lupa untuk like, Komen dan subscribe. Terima kasih.